Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Tadi begitu diumumkan ceramah malam ini, Ustaz Abdul Rahman Dasrul lagi. Semua pada kaget semua ya. Kaget itu maksudnya kok dia lagi gitu. Dia lagi. Jadi ceritanya Bapak Ibu begini, harusnya malam ini yang memberikan tausiah kita malam ini adalah Ustaz Kiai Haji Bali Pranowo. Tadi menjelang siang beliau telepon saya. Beliau masih ada di Garut dalam keadaan sakit. Jadi nggak bisa hadir malam hari ini. Kami minta maaf kepada pengurus dan juga kepada jamaah, minta didoakan sehingga beliau sampaikan kepada saya tolong digantiin. Saya sampaikan kepada bidang ibadah dan bidang dakwah supaya mencari ganti. Ternyata karena dadakan nggak dapat gantinya. Jadi sebagai penanggung jawab bagian dakwah, ya mau nggak mau saya maju lagi, gitu maksudnya. Tapi kan nggak apa-apa kan Bapak Ibu ya. Apa-apa kan? Kalau nggak saya turun nih. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis kursi. Saya mengambil dari akhir hadis kursi itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis kursi itu tentang orang yang puasa. Nabi SAW mengatakan lisaim farhatani. Dalam riwayat Bukhari, lisaim farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang puasa itu, kata Nabi, ada dua kebahagiaan, ada dua kenikmatan orang yang puasa. Ya, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kalau riwayat Muslim dikatakan lisaim farhatani inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu punya dua kenikmatan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang tidak berpuasa. Apa kenikmatan itu? Yang pertama kata Nabi, idza aftara fariha bi fitrihi. Ini bisa kita rasakan saat kita berbuka. Kebahagiaan yang pertama kata Nabi orang yang puasa itu apabila saat mereka berbuka. Dan itu saat-saat yang sangat menyenangkan. Betul tidak Bapak Ibu? Saat berbuka itu adalah saat-saat yang sangat membahagiakan bagi orang yang berpuasa. Sangat menyenangkan dan waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Kadang-kadang setengah jam lagi mau berbuka kita udah siap semua depan meja makan. Nungguin apa? Nungguin Pak Haji Sur. Pak Haji Sur yang suka azan maksudnya. Nungguin beliau kita setengah jam menunggu dia untuk muazin. Kenapa? Karena kita menunggu azan. Karena itu waktu yang sangat nikmat bagi orang yang berpuasa. Sehingga begitu nikmatnya saat berbuka itu, semua makanan dan minuman itu kadang-kadang mau kita beli semua. Saking senangnya kita. Padahal yang kita minum cuma satu itu. Dan yang membatalkan puasa itu juga cuma sekali teguk doang, batal udah. Tapi semua makanan, minuman mau kita siapkan semua. Ini sebenarnya kurang bagus juga. Tapi ini kenikmatan. Kenikmatan ini tidak bisa digambarkan, dilukiskan dengan gambar. Dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena ini kenikmatan yang luar biasa. Coba aja nanti. Atau tadi kan sudah merasakan. Bapak Ibu, bagaimana nikmatnya saat berbuka itu? Insya Allah, walaupun seteguk air putih saja, tapi itu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Kita sangat butuh waktu itu. Dan ini manusiawi.
Cuman yang saya ingin ingatkan, memang ini sangat membahagiakan, tapi jangan sampai kita melupakan adab-adab ketika saat berbuka. Ini yang paling penting. Kalau nikmat senikmat, tapi jangan sampai kenikmatan itu melupakan kita terhadap nilai-nilai kita saat berbuka itu. Sehingga ibadahnya nanti berkurang nilainya. Apa adabnya? Kalau bisa, bukan kalau bisa, bagusnya 10 menit menjelang berbuka. Kita udah siap semua tuh, ibu-ibu juga udah nyiapin minuman, semua makanan semua disiapin semua. 10 menit menjelang berbuka. Kalau bisa, bagusnya nih, seluruh aktivitas kita selesai. Tinggal duduk kita di hadapan untuk berbuka makanan dan minuman itu. Apa yang kita lakukan? Bagusnya saat itu kita berdoa. Bukan doa berbuka. Karena kalau doa berbuka itu bacanya kapan? Setelah berbuka atau sebelum berbuka? Iya, setelah berbuka. Makanya doanya doa setelah berbuka. Berdoa 10 menit sebelum berbuka itu kita doa. Kalau bapak ada di rumah, bapak yang mimpin doa, istri dan anak kita mengaminkan doa itu, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Saat-saat itu adalah doa kita sangat diijabah oleh Allah. As-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya sangat ijabah. Maka doa. Jangan sibuk dengan nyalain TV. Kadang-kadang kita sibuk nyalain TV, megang remote 10 menit atau 5 menit sebelum berbuka. Ngapain coba? Nah, cari yang paling cepat azannya. Ganti, belum azan, ganti, belum azan, ganti. Cari yang paling cepat. Nggak usah, matiin TV-nya. Tunggu Pak Haji Sur, kalau nggak udah Sopyan. Tapi saya berharap pada dua muazin ini, jangan sampai udah minum, makan, selesai baru azan. Jangan, kasihan yang nungguin. Kasihan yang nungguin, maksudnya kita kan nungguin azan di sini. TV udah kita nggak dengar, nungguin azan doang kita. Nah kalau dia minum terus ngopi dulu sebentar, waduh kelamaan kita. Nggak boleh. Makanya muazin itu batalkan puasanya lalu azan. Tapi pahalanya luar biasa bagi mereka. Ya, jadi adabnya begitu. Sebelum berbuka itu cobalah 10 menit menjelang berbuka, kita sudah rapi di depan meja makan itu, kita berdoa kepada Allah. Kalau tidak berjamaah sendiri-sendiri kita berdoa. Bapak berdoa, ibu berdoa, anaknya berdoa, Masya Allah. Semua berdoa kepada Allah menjelang berbuka. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Ini kalau nggak dijawab nih tambah lama ceramahnya. Semalam saya ceramah 17 menit, sekarang ya kurang dikit lah. Tapi ya, pertama itu. Kedua, ketika saat berbuka itu, membaca doa berbuka itu setelah berbuka. Karena Nabi mengajarkan begitu. Makanya ada doa Nabi itu, kalau menurut hadisnya, ada satu hadis tentang Nabi idza aftara, Nabi ketika berbuka, Nabi mengucapkan kalimat, apa kata Rasulullah? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sebagian ulama mengatakan inilah doa berbukanya Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi ada juga yang membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh atau tidak? Silakan saja. Kalau perlu digabung dua-duanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dapat semua. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh. Orang kita minta sama Allah. Minta sama ya Allah, hari ini saya udah puasa, terima ya. Sama Allah ngomongnya begitu. Boleh silakan. Tapi doanya setelah dibatalkan. Jadi Nabi itu kalau berbuka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu batalkan. Nabi itu biasa berbuka dengan kurma. Jadi kalau mau nyunnah kayak Nabi, berbukanya pakai kurma. Dan Nabi itu paling suka dengan kurma muda. Kalau kurma muda itu namanya apa? Rutop. Ya, kurma muda rutop. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya kurma. Berapa biji biasa Nabi makan kurma? 3 biji. Lalu Nabi minum.
Barulah ketika itu Nabi berdoa. Makanya doanya begitu. Zahabaz zama'u. Telah hilang rasa dahagaku, kata Nabi. Wa batallatil uruq. Tenggorokanku pun sudah basah. Karena apa? Nabi udah minum. Nggak mungkin Nabi ngomong belum minum. Zahabaz zama'u. Ya Allah, telah hilang dahagaku. Tenggorokan sudah basah. Belum minum. Nggak mungkin. Betul tidak, Pak? Makanya Nabi itu buka dulu, baca bismillah, batalkan puasa kita. Kalau ada kurma dengan kurma, kalau enggak berbukalah dengan yang manis. Teh botol sosro, itu dulu begitu iklannya. Berbukalah dengan yang manis, teh botol sosro. Apapun makanannya, iklan. Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat berbuka, dan kemudian saat berbuka itu gunakan tangan kanan. Jangan saking kita senangnya berbuka, tangan kanan megang makanan, kiri megang minuman. Makan, minum, makan, minum. Jangan. Adabnya nggak bagus. Wah, saya lapar Ustaz, haus. Iya. Tapi paling bagus itu teguklah air itu dengan seteguk, 2 teguk, 3 teguk, taruh. Itu cara minumnya Nabi. Wah, saya haus Ustaz, itu gelas segede-gedenya, es campur, langsung habis, diseruduk habis semua. Itu nggak beradab, sakit nanti. Coba aja. Kenapa? Kaget perutnya. Karena seharian nggak dapat itu. Nah, tiba-tiba masukin sebanyak. Jangan, sedikit aja. Nabi itu kurma 3 biji, minum 1-3 teguk air, ya, batal puasanya salat. Ikut Nabi, ikut Ustaz. Saya juga 3-3 Ustaz, 1-3 gelas. Habis itu makan 1-3 piring. Mau taraweh nggak kuat. Kenapa? Kekenyangan, kagak nyunah. Iya, itu juga nyunah. Akhirnya apa? Saya di rumah Ustaz. Kenapa? Hujan. Alasannya hujan. Padahal Isya udah nggak hujan sebenarnya. Cuman karena kekenyangan. Ibu, Pak, ada berbuka supaya amal kita itu sempurna, ibadah kita kepada Allah. Cobalah dengan adab-adab itu, kebahagiaan itu saat berbuka. Kebahagiaan itu yang membuat mereka bahagia, bukaan mereka, kata Nabi SAW. Kemudian selesainya hari itu puasa mereka kepada Allah. Itulah yang membuat mereka bahagia dan senang pada hari itu. Kebahagiaan yang kedua orang yang berpuasa itu, kata Nabi SAW, adalah idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti, kata Nabi, di dunia ini kebahagiaan mereka saat mereka berbuka. Kebahagiaan dunia itu saat berbuka itu sangat menyenangkan. Kebahagiaan dunia. Nanti di akhirat ada kebahagiaan yang kedua. Apa itu? Saat mereka bertemu dengan Allah. Bapak mau bertemu enggak dengan Allah? Bu, mau bertemu atau mau menghadap Allah? Coba jawab. Mau bertemu atau menghadap? Bertemu. Kalau bertemu tuh nanti waktunya. Kalau menghadap besok juga bisa menghadap. Karena biasa diumumin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si fulan bin fulan telah menghadap Allah. Nah, Bapak Ibu mau menghadap apa mau bertemu? Sama aja Ustaz. Sama sih sebenarnya. Nanti kata Nabi saat bertemu dengan Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa bagi seorang mukmin saat masuk. Nabi sebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu, bukan kebahagiaan mereka masuk surga, bukan. Enggak disebutkan dalam hadis ini kebahagiaan orang berpuasa itu adalah saat mereka berbuka dan saat mereka masuk surga. Tidak, tapi saat mereka bertemu dengan Allah. Ini bahasa langsung Nabi gunakan. Kenapa? Orang yang bertemu dengan Allah, melihat Allah, sudah pasti otomatis dia berada di surga. Kalau mau ketemu Allah, masuk surga. Gitu maksudnya. Kalau mau ketemu Allah, masuk surga. Kalau masuk neraka, nggak bakal ketemu. Ketemunya sama artis yang kemarin itu yang katanya, saya sudah siapkan tempat saya di neraka. Begitu kata dia. Saya akan bikin acara di neraka bersama artis-artis, tapi artis-artis luar negeri, begitu katanya. Ingat nggak Bapak Ibu siapa tuh? Ada pokoknya seorang wanita artis dia. Ya kalau nggak salah, saya lupa namanya. Tapi ada di TV ketika itu. Dia bilang begitu, saya sudah siapkan tempat saya di neraka. Begitu, nauzubillah. Dia muslimah loh.
Tapi katanya sudah disiapkan tempatnya di neraka. Seakan bikin acara di neraka. Acara yang meriah dan akan diisi oleh artis-artis luar negeri. Emang benar. Nanti di neraka itu artis-artis semua. Kalau mau ketemu masuk neraka aja. Kalau sekarang nggak bisa ketemu. Nauzubillah. Orang kalau masuk neraka nggak bakal ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah itu di surga. Maka dalam hadis ini sebutkan Nabi bahwa bukan kebahagiaan itu masuk surga, tapi bertemunya Allah. Kenapa? Orang yang bertemu Allah sudah otomatis dia akan masuk surga. Orang puasa itu khusus pintunya. Inna fil jannati baban, kata Nabi. Sesungguhnya surga itu salah satu pintunya disebut apa? Yuqalu lahu ar-rayyan. Disebut salah satu pintu surga itu adalah pintu ar-rayyan. Siapa yang masuk ke dalam pintu itu atau melalui pintu itu? Mereka para orang-orang yang berpuasa. Aina shaimun? Diseru orang-orang berpuasa itu. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Berdirilah orang-orang yang berpuasa. Yaqumun, berdirilah mereka semuanya. Lalu mereka masuk dari pintu itu. Semua orang berpuasa masuk dari pintu itu ke dalam surganya Allah. Begitu mereka masuk seluruhnya, fa'ughliqu, maka pintu itu akan tertutup. Tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita masuk semua insyaallah. Amin. Aminnya udah kencang nih, udah selesai nih ceramahnya nih. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dari pintu itu insyaallah. Dari pintu ar-rayyan itu Allah masukkan kita. Kita bertemu dengan Allah. Ingat bagaimana Allah mengatakan bahwa kita ini kalau masuk surga Bapak Ibu pasti nikmat. Nabi ceritakan dalam hadis yang sahih, ketika ada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga semuanya, lalu Allah tanya kepada mereka, apa permintaan mereka lagi setelah mereka masuk surga itu? Mereka mengatakan, ya Allah, wajah kami sudah bercahaya, engkau sudah selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Dengan ucapan itu akhirnya apa mereka? Lalu Allah ketika itu membukakan hijabnya dengan orang-orang yang di surga. Terlihatlah wajah Allah ketika itu di hadapan mereka. Lalu mereka luar biasa kebahagiaan. Fama a'atu syai'an. Tidak ada yang paling membahagiakan mereka ketika itu, bahwa padahal mereka sudah ada di surganya Allah. Semua kenikmatan itu sudah mereka dapatkan semuanya. Tapi begitu dibuka hijab mereka dengan Allah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan langsung mereka melihatnya. Fama a'tu syai'an ahabba ilaihim. Tidak ada yang menyenangkan hati mereka ketika itu kecuali saat mereka memandang wajah Allah yang sesungguhnya. Masya Allah. Makanya surah Al-Qiyamah itu Allah berfirman, wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Apa kata Allah? Pada hari itu wajah orang-orang beriman itu semuanya berseri-seri semuanya. Bercahaya, berseri-seri semuanya, bahagia orang-orang beriman. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena pada hari itu mereka melihat wajah Rabb mereka. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya pengen lihat Allah atau tidak? Pengen lihat Allah atau tidak Bapak Ibu? Sedikit banget sih yang pengen. Bapak Ibu pengen lihat Allah enggak? Pengen apa enggak? Tuh begitu kayak ya Allah susah amat ya. Tinggal pengen doang. Baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan Allah di surganya Allah insyaallah. Dan itulah kenikmatan kita bagi orang-orang yang berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya, semua ini insyaallah dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.